Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan, yaitu analisis DuPont untuk PT Siantar Top Tbk pada tahun 2018 dan tahun 2019. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu Tatak Anuraga, kemudian Dinar Fatmala Putri, dan saya Rifki Muhammad. Oke, langsung saja kami presentasikan tentang hasil analisis PT Siantar Top pada tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi untuk mendapatkan hasil RNOA PT Siantar Top, yaitu margin NOPAT dikali perputaran aset operasi bersih atau NOA untuk tahun 2018 ini. Untuk menghitung margin NOPAT, yaitu harga pokok penjualan sebesar 2 triliun dikurang beban penjualan sebesar 168 miliar, kemudian dikurangi beban administrasi sebesar 112 miliar, dikurangi beban keuangan sebesar 54 miliar, dikurangi beban layanan sebesar 20 miliar, sehingga total biaya sebesar 1 triliun. Kemudian penjualan sebesar 2 triliun 826 dikurangi total biaya hingga hasilnya 976 miliar. Angka ini dianggap sebagai NOPAT. Kemudian NOPAT dibagi dengan penjualan sebesar 2 triliun 800 miliar yang hasilnya menjadi 0,345, dan angka ini diakui sebagai margin NOPAT. Kemudian untuk perputaran aset operasi bersih NOA berawal dari penjumlahan kas sebesar 64 miliar ditambah investasi jangka pendek sebesar 345 miliar, lalu ditambah jumlah piutang sebesar 440 miliar, kemudian ditambah persediaan sebesar 313 miliar, kemudian ditambah pajak dibayar di muka sebesar 4 miliar, kemudian ditambah beban dibayar di muka sebesar 7 miliar, ditambah uang muka lancar 71 miliar, kemudian dikurangi utang 676 miliar, yang hasilnya sebesar 574 miliar ini dianggap sebagai modal kerja operasi bersih. Lalu ditambah aset operasi bersih jangka panjang sebesar 784 miliar, hasil dari pengurangan aset tetap 1 triliun dengan kewajiban operasi jangka panjang lainnya 308 miliar, dikurangi juga dengan pensiun dan kewajiban OPEB lainnya sebesar 3 miliar. Jadi hasil penambahan modal kerja operasi bersih dengan aset operasi bersih jangka panjang yaitu rata-rata NOA sebesar 1 triliun, lalu penjualan sebesar 2 triliun dibagi dengan rata-rata NOA tersebut yang hasilnya sebesar 2,80, dan angka ini diakui sebagai perputaran aset operasi bersih NOA, sehingga margin NOPAT 0,345 dikali perputaran aset operasi bersih NOA 2,080, hasilnya yaitu 0,718. Hasilnya itu 0,718, dan angka inilah merupakan pengembalian aset operasi bersih dari RNOA. Oke, selanjutnya untuk tahun 2019. Jadi untuk mendapatkan hasil RNOA PT Siantar Top, yaitu margin NOPAT dikali perputaran aset operasi bersih NOA. Jadi untuk tahun 2019 ini
Menghitung margin NOPAT, yaitu harga pokok penjualan sebesar 2 triliun 500 miliar dikurangi beban penjualan sebesar 217 miliar, kemudian dikurangi beban administrasi sebesar 116 miliar, kemudian dikurangi beban keuangan sebesar 30 miliar, kemudian dikurangi beban lain-lain sebesar 52 miliar. Jadi nantinya total biaya sebesar 2 triliun 142 miliar. Ini kemudian penjualan itu sebesar 3 triliun 512 miliar dikurangi total biaya hingga hasilnya 1 triliun 369 miliar. Jadi angka ini dianggap sebagai NOPAT. Kemudian NOPAT dibagi dengan penjualan sebesar 3 triliun 512 miliar yang hasilnya menjadi 0,389. Angka ini diakui sebagai margin NOPAT. Kemudian untuk perputaran aset operasi bersih, NOA berawal dari penjumlahan kas sebesar 100 miliar ditambah investasi jangka pendek sebesar 126 miliar, lalu ditambah jumlah piutang 600 miliar, kemudian ditambah persediaan sebesar 316 miliar, ditambah pajak dibayar di muka sebesar 5 miliar, kemudian ditambah beban dibayar di muka sebesar 7 miliar, kemudian ditambah uang muka lancar 8 miliar, dan kemudian dikurangi utang 408 miliar yang hasilnya sebesar 756 miliar. Ini dianggap sebagai modal kerja operasi bersih. Lalu ditambah aset operasi bersih jangka panjang sebesar 1 triliun 120 miliar. Hasil dari pengurangan aset tetap yaitu 1 triliun 124 miliar dengan kewajiban operasi jangka panjang lainnya yaitu 325 miliar. Dikurangi juga dengan pensiun dan kewajiban OPEB lainnya sebesar 3 miliar. Jadi hasil penambahan modal kerja operasi bersih dengan aset operasi bersih jangka panjang yaitu rata-rata NOA sebesar 1 triliun 877 miliar, lalu penjualan sebesar 3 triliun 512 miliar itu dibagi dengan rata-rata NOA tersebut yang hasilnya sebesar 1,870, dan angka ini diakui sebagai perputaran aset operasi bersih NOA, sehingga margin NOPAT 0,389 ini dikali perputaran aset operasi bersih NOA 1870 hasilnya yaitu 0,729, dan angka inilah merupakan pengembalian aset operasi bersih RNOA. Jadi seperti itu dari tahun 2019. Oke, jadi kesimpulan dari RNOA ini itu dapat disimpulkan yaitu RNOA mengalami peningkatan yang baik dari 0,718 menjadi 0,729. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya kas dari 64 miliar menjadi 100 miliar. Begitu juga penjualan dari 2 triliun menjadi 3 triliun. Meskipun biaya mengalami kenaikan dari 1 triliun 850 miliar menjadi 2 triliun 142 miliar, namun utangnya berkurang dari 676 miliar menjadi 408 miliar, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penjualan meningkat maka laba bersih juga akan meningkat. Selanjutnya ROI pada PT Center Top, yaitu rumusnya ROI sama dengan laba dibagi investasi modal aset operasi bersih. Pada tahun 2018 ROI-nya itu berjumlah 255 miliar
dibagi 784 miliar sama dengan 0,325. Kemudian pada tahun 2019 ROI-nya yaitu berkisar 482 miliar dibagi 1.120 miliar, itu sama dengan 0,431. Oke, jadi kesimpulan dari ROI itu sendiri ini tuh mengalami peningkatan dari 0,325 menjadi 0,431. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu dapat mengolah aset dengan baik, di mana yang juga mengaruhi labanya. Terbukti dengan meningkatnya aset tetap dari 1.096 miliar menjadi 1.124 miliar. Juga laba bersih dari 255 miliar menjadi 482 miliar. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan lebih baik jika memperhatikan atau lebih memantau untuk meningkatkan aset dan penjualan untuk meningkatkan laba. Oke, dan terakhir yaitu analisis PT Shantar Top Tbk. Jadi pada persediaan itu kita menggunakan metode rata-rata tertimbang. Jadi laba bruto yang diperoleh dengan cara rata-rata tertimbang itu akan memberikan hasil yang mendekati dengan metode FIFO. Perbedaan laba bruto ini itu disebabkan karena dalam metode FIFO harga pokok persediaan yang dibuatkan sebagai harga penjualan itu adalah harga pokok barang yang dibeli. Jadi untuk metode harga rata-rata persediaan lebih baik karena sangat dipengaruhi dengan harga-harga sekarang. Kemudian untuk penyusutan itu menggunakan metode garis lurus. Jadi berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis, aset tetap dan penyusutan tersebut itu dimulai pada saat aset tersebut pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset itu siap digunakan sebagai dan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Oke, itu tadi yang presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.